Ooh, I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I let you. Assalamualaikum, nama saya Faiz Muhammad Reza. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang IP address dan subnetting. IP address dibagi menjadi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, kali ini kita akan membahas IPv4 terlebih dahulu. IPv4 memiliki bit yaitu 32 bit. Nah, IPv4 juga memiliki part octet yaitu x.x.x.x. Nah, setiap x ini adalah angkanya mulai dari 0 sampai 255. Nah, contohnya seperti 192.168.1.1. Nah, kalian bebas angkanya kayak gimana ya, yang penting 0 sampai 255. Kalau min 1, min 2, min 3 dan lebih dari 255, misalkan 256, 257, 258, itu tidak bisa. Nah, cara menulis IP dengan benar adalah /24. Nah, /24 ini adalah prefix. Nah, apa sih prefix itu? Prefix adalah jumlah IP yang bisa dipakai. Nah, cara untuk menghitung prefix, kita akan belajar tentang subnetting. Nah, di subnetting kita akan mencari total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, terlebih dahulu kita akan mencari total IP. Total IP-nya dengan rumus 32 dikurangin prefix. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih susah, yaitu dengan menggunakan biner. Tapi kali ini kita akan menggunakan cara yang mudah saja. Nah, 32 dikurangin prefixnya adalah 24, sama dengan 8. Nah, cara selanjutnya adalah kita pangkatkan, yaitu 2 pangkat 8. Nah, 2 ini dari mana? Dari rumusnya. Jadi 2 itu udah mutlak. Nah, pangkat 8 ini dari hasil 32 dikurangin 24 sama dengan pangkat 8. Nah, sama dengan 2 pangkat 8 sama dengan 256. 0 sampai 255. Nah, kali ini kita akan membahas tentang subnet max. Subnet max itu sama saja seperti prefix ya. Prefix. Nah, untuk mencari subnet max di Cisco itu kita pakai subnet max. Kalau di Winbox ya, Winbox kita pakai prefix. Nah, kalau di Windows
kita pakai subnet max. Nah, kita langsung saja pada rumusnya ya, yaitu 256 dikurangin 256 ini dari 0 sampai 255, hasilnya 256 dikurangin hasil dari 2 pangkat, yaitu 256 sama dengan 0. Nah, untuk cara menulisnya adalah 255.255.255.0. Nah, jadi gantinya di belakang saja. Nah, untuk IP network itu awalan IP yaitu 0. Nah, IP broadcast adalah IP paling terakhir yaitu 255. Nah, untuk IP range ini dari sesudah IP network dan sebelum IP broadcast. Jadi 1 sampai 254. Nah, jadi seperti itu caranya. Nah, kali ini saya akan membagi soal tentang ini, yaitu 171.5.1/26. Nah, kalian bisa pause dulu videonya dan selamat mengerjakan. Bagi kalian yang sudah mengerjakan, kita akan cek bareng-bareng. Tuh, kita akan mencari total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, kita akan mencari dahulu total IP-nya, yaitu 32 dikurangin 26 sama dengan 6. Nah, kita akan pangkatkan 6 ini. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 192. Nah, subnet max ya, 256 dikurangin 192 sama dengan 64. Nah, untuk IP networknya sudah pasti 0, dan untuk IP broadcastnya ini tinggal 64 dikurangin 1 berarti 63. Nah, untuk IP range nya ingat sesudah IP network dan sebelum IP broadcast, jadi 1 sampai 62. Nah, jadi seperti itu ya. Selamat untuk kalian yang benar, dan yang salah, sahabat, saya akan membahas, maksudnya memberikan soal lagi, yaitu 10.10.50/27. Nah, kalian stop lagi video ini dan selamat mengerjakan. Bagi kalian yang sudah menjawab, mari kita cek bareng-bareng.
kita akan cari total IP, subnet max IP network, IP broadcast, IP range. Nah, kita akan cari terlebih dahulu total IP nya, yaitu 32 dikurangin 27 sama dengan 5. Guys, nah lagi kita pangkatkannya itu 2 pangkat 5 sama dengan 32. Dan untuk subnet maxnya berarti 256 dikurangin 32 sama dengan 224. Nah, untuk cara mengetiknya yaitu 255.224. Nah, IP networknya kita 0 dan 31. Nah, di sini 50 ini tidak bisa mencakup IP network dan IP broadcast karena /27 ini hanya mencakup 0 sampai 32. Nah, ada yang namanya blok subnet. Nah, jadi blok subnet itu adalah lanjutannya. Misalkan di sini 0 sampai 31, berarti di sininya 32 dan 32 ditambah 32 sama dengan 64. Nah, jadi di sini sudah mencakup 50/27. Nah, jadi untuk IP range nya adalah, ingat, IP network sesudah IP network jadi 33 sampai sebelum IP broadcast yaitu 63. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan IP. Oke, kali ini kita akan membahas IP public dan IP private. Nah, IP publik adalah IP yang bisa digunakan di mana saja dan oleh siapa saja. Contohnya di sini kita google.com dengan IP-nya 10.10.10.10. Nah, ini IP yang bisa diakses di mana saja ya, maupun di sekolah, walaupun di rumah, pokoknya bisa diakses di mana saja. Sedangkan IP private hanya bisa diakses oleh device itu saja. Contohnya 192.168.10.1. Nah, ini IP hanya bisa diakses untuk device itu saja. Nah, itu penjelasan tentang IP public dan IP private. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep switch dan router. Nah, kalau switch akan
akan menghubungkan device dalam satu blok subnet. Nah, di sini kita akan bikin dulu. Sini misalkan ada contoh PC1, ini kabelnya, ini switch, dan ini PC2. Kita akan menghubungkan lagi ke PC PC3. Nah, PC1 IP-nya misalkan 192.168.1.1. Nah, sedangkan PC2 dengan IP 192.168.10.2. Nah, PC3 nya IP nya adalah 192.168.10.3. Nah, sini PC1 akan terhubung dengan switch PC2 dan PC3. Untuk konsep router akan menghubungkan device yang ada blok subnet. Nah, contohnya kita akan salin aja kayak gini. Kita akan salin. Akan tempel, kita benerin terlebih dahulu. Kita akan tambahkan kabelnya yang ini. Ya, dan kita akan tambahkan lagi PC-nya.
PC 4 dengan IP 192.168.10.30. Nah, karena di sini PC 4 sudah berbeda blok subnet, tetapi bisa komunikasi dengan PC 1, PC 2, dan PC 3 dengan menggunakan router. Nah, jadi seperti itu konsep switch dan router. Kali ini kita akan langsung praktek saja. Kita ke menu end device, kita tambahkan PC 1, PC 2, dan PC 3. Kita akan ganti namanya terlebih dahulu biar tidak bingung. Waduh, terganti dulu. PC 2, PC 1. Nah, kita tambahkan switch. Jangan lupa hubungkan melalui kabel, menggunakan kabel ya. Nah, kalau sudah terhubung kayak gini, ini belum bisa saling komunikasi. Bagaimana cara agar bisa saling komunikasi dalam blok subnet yang sama? Kita terus mengisi IP configuration di menu desktop ini ya. Ke IP configuration kita menggunakan IP 192.168.7.2 ya. Dan ini subnet maxnya 255.255.255.0. Ini PC 2 nya sama saja, cuman beda di belakangnya saja. 7.3 subnet maxnya, PC 3 nya juga sama saja, cuman diganti belakangnya saja. 7.4. Nah, kalau sudah diisi IP-nya, ini bisa saling komunikasi. Kita akan ping dulu PC 1 ke PC 3. Nah, di sini ada tulisan successful, berarti bisa saling komunikasi. Nah, kita akan bikin blok subnet B. PC 4 dan PC 5. Kita akan menggunakan router sini dan hubungkan melalui kabel. Nah, jangan lupa kita isi lagi IP-nya. Nah, karena ini berbeda blok subnet, jadi kita IP-nya berbeda. Jadi 192.168.8.2. Ini subnet maxnya sama saja, ininya juga IP-nya kita sama seperti tadi, 192.168.8.3. subnet maxnya sama saja. Nah, bagaimana sih cara blok subnet A bisa komunikasi dengan blok subnet B? Kita akan menggunakan yang namanya router. Kita akan menggunakan router yang ini. Jangan lupa kita sambungkan melalui kabel seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini, ini kan warnanya belum hijau. Nah, kita terus mengaktifkannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara ini pencet ini
ya. Nah, gimana sih cara ada FA000 nya? Kita ke menu option, kita ke preference. Nah, kalian klik saja always show port labels in logical workspace. Nanti kalian akan muncul FA00 nya. Nah, kita akan mengisi IP yang di sini, IP FA01, yaitu 192.168.7.1. Subnet maxnya sama saja, ada yang salah, 192.168.7.1. Nah, untuk FA01 nya kita akan menggunakan 192.168.8.1. Nah, kalau IP yang ada di router itu namanya IP gateway. Nah, untuk bisa saling komunikasi antara blok subnet A dengan blok subnet B, kita harus mengisi IP gateway-nya. Tuh di sini kita akan mengisi 192.168.7.1. Ini untuk FA00 ya. Ini sama saja karena di dalam blok subnet A kita akan mengisi 192.168.7.1. Ya, sama saja. Itu 192.168.7.1. Nah, untuk blok subnet B nya kita akan mengisi yang FA01 karena terhubung ke FA01, yaitu 192.168.8.1. Ini sama saja, itu default gateway nya 192.168.8.1. Nah, ini sudah bisa saling komunikasi. Kita coba ke PC 1 ke PC 4. Nah, ini emang awal-awal pertama pilot dulu karena baru pertama kali kita coba lagi. Nah, baru successful ya. Kita coba pinnya melalui command terminal. Kita coba ping 192.168.8.3. Kita coba, udah. Ini baru pertama kali ya. Kalau baru pertama kali emang nggak bisa request timeout. Nah, kita coba untuk kedua kalinya. Ini sebenarnya udah bisa karena udah replay from 192.168.8.3. Kita coba lagi 192.168.8.3. Nah, sudah bisa saling komunikasi. Jadi seperti itu cara subnetting antara blok A, blok subnet A dengan blok subnet B. Dan sekian, terima kasih, dadah.